Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, selamat jumpa lagi dengan saya Suyitno Irmim. Ya, pada video kali ini saya ingin membahas masalah komunikasi. Ya. Bagaimana kunci sukses berkomunikasi. Ternyata nanti di dalam dunia kerja, masalah komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting dan krusial. Karena di tempat kerja ini, kita ini tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Jadi kita harus melakukan komunikasi. Walaupun sekarang ini peralatan serba canggih, bisa berkomunikasi dengan peralatan komputer dan lain sebagainya. Tetapi berkomunikasi antar muka, atau artinya komunikasi kita face to face, itu masih saja diperlukan. Jadi sampai kapanpun, karena selama kita ini bekerja di satu perusahaan tidak sendiri, karena banyak karyawan juga atau banyak pegawainya, mau tidak mau masalah komunikasi ini menjadi hal yang penting. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak pernah bisa bekerja sendiri di dalam satu tim, satu perusahaan gitu ya. Jadi kita saling mengait gitu antara satu dengan yang lain, karena pekerjaan pertama harus selesaikan orang yang bagian kedua dan lain sebagainya, sehingga masalah komunikasi ini menjadi sangat penting. Ya, banyak dari kita atau karyawan orangnya pinter sekali gitu, kemampuannya tinggi, potensinya tinggi, tetapi ternyata urusan berkomunikasi dia tidak pandai atau katakanlah kurang, sehingga tingkat keberhasilan kerjanya atau kinerjanya juga kurang. Karena bagaimana caranya kita melakukan satu kegiatan yang dikerjakan oleh satu tim, tetapi komunikasi tidak berjalan lancar, maka hasil kerjanya tentu tidak bagus. Ada 3 kunci sukses berkomunikasi. Yang pertama, apa kira-kira kunci? Ini kunci ini harus pertama memang. Jadi komunikasi baru bisa berjalan manakala ada kunci ini tadi. Jadi apa itu? Mungkin di dalam teori-teori tidak pernah disinggung ya. Tetapi mungkin pada kesempatan ini justru ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa komunikasi itu tidak jalan? Kenapa komunikasi itu bisa berjalan baik? Ini ada rahasianya, ada kunci utamanya. Jadi kunci yang pertama untuk bisa kita ini berkomunikasi dengan teman, dengan orang lain, bisa lancar. Itu yang pertama kuncinya, bahwa kita ini tidak punya masalah pribadi dengan orang yang mau kita ajak berkomunikasi. Itu kuncinya yang pertama, karena selama kita masih punya masalah pribadi, maka komunikasi akan tidak jalan. Jadi komunikasi akan bisa berjalan apabila hubungan pribadi antar orang yang berkomunikasi adalah baik. Artinya kita tidak punya masalah. Saya ambil contoh. Kenapa seringkali terjadi di satu perusahaan itu antara pimpinan dengan anak buahnya, katakanlah dari manajer dengan wakil manajer menjadi tidak baik, komunikasinya sulit. Karena apa? Karena ada masalah pribadi. Nah, masalah pribadi ini bisa betul-betul memang pribadi, bukan urusan dinas, tetapi juga urusan dinas juga begitu. Kita ini orang Indonesia ini agak susah ya. Urusan pribadi itu dibawa ke dinas. Urusan dinas itu seringkali juga dibawa ke pribadi. Jadi
intinya manakala kita ini mempunyai masalah pribadi ya dengan orang yang mau kita ajak komunikasi ya, maka tentu ada hambatan. Jadi contoh tadi, jadi antara katakanlah manajer dengan wakil manajer, kenapa kok komunikasinya tidak bisa jalan? Karena dia ada masalah. Nah, masalahnya bisa masalah dinas atau masalah pribadi, tapi semuanya itu nanti ketarik ke masalah pribadi. Katakanlah masalah dinas awalnya, ya wakil manajernya tidak setuju dengan idenya manajernya, ya karena anak buahnya atau wakilnya tidak setuju, maka ada masalah pribadi karena tidak senang. Nah, akhirnya terjadilah satu konflik, ya masalah pribadi, sehingga komunikasi tidak bisa jalan. Nah, kalau ini terus tidak segera diselesaikan, tidak segera dikelirkan, maka akan mengganggu proses proses di dalam mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan atau proses di dalam perusahaan itu, ya karena antara manajer dengan wakil manajer tidak bisa bekerja sama, tidak bisa komunikasi dengan baik. Ya, yang lebih hebat lagi mungkin orang yang seharusnya bekerja sama, ya, tapi karena ada masalah, ya, itu bisa masalah pribadi, bisa masalah macam-macam, tapi ada masalah yang penting itu. Ya, saya kasih contoh yang ekstrim. Ada bupati, ya, dengan wakil bupatinya ada masalah pribadi sehingga tidak rukun. Nah, ini juga sangat mengganggu proses pekerjaan gitu, karena komunikasinya terhambat. Ada seorang bupati, katakanlah begitu, tidak baik atau punya masalah dengan ketua DPRD. Nah, ini juga masalah gitu, sehingga proses jalannya pekerjaan itu tidak bisa lancar karena hubungan atau komunikasi itu tidak bagus. Nah, di dalam perusahaan masalah komunikasi seringkali tidak menjadi perhatian. Nah, artinya begini, bahwa masing-masing dari kita itu seharusnya paham, ya, bahwa komunikasi ini penting, ya. Komunikasi ini penting karena kita akan bekerja sama, bekerja di dalam satu tim. Sehingga manakala ada masalah, ya, pribadi, itu seharusnya segera diselesaikan, segera dikelirkan, ya. Segera masalahnya diselesaikan. Apa kira-kira yang menjadi masalah itu? Karena apa? Karena kalau sudah terjadi konflik pribadi seperti itu, maka komunikasi tidak bisa jalan, akhirnya pekerjaan akan terhambat gitu. Yang rugi perusahaan, ya. Dan kita sendiri sebagai karyawan juga merasa rugi karena pekerjaan kita tidak akan bisa lancar karena terjadi konflik itu tadi. Jadi saya ulangi bahwa agar komunikasi kita berjalan lancar, maka kita seharusnya tidak punya masalah pribadi. Ya, itu penting. Ya, ini di teori tidak ada ini. Ya, jadi kalau teori komunikasi, ya, itu saya mengamati gitu ya. Itu yang pertama itu jadi. Komunikasi tidak jalan karena ada masalah pribadi. Komunikasi bisa jalan normal, ya, baik karena kita tidak punya masalah, ya. Jadi yang pertama, kita tidak punya masalah pribadi. Yang kedua, ya, kalau kita ini berkomunikasi dengan orang supaya bisa lancar, ya, itu ada rahasianya juga. Yang kedua ini, jadi komunikasi itu bukan sekedar apa yang kita sampaikan, ya. Lebih penting dari itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan, ya. Jadi komunikasi itu bukan sekedar isinya, tetapi cara kita berkomunikasi, cara kita berhubungan dengan orang itu yang lebih penting juga, gitu. Artinya jauh lebih penting gitu, daripada isinya, sekedar isinya. Karena apa? Karena cara berkomunikasi ini akan membawa efek, bagaimana efektivitas komunikasi itu. Saya kasih contoh, ya, yang gampang. Seorang atasan, ya, meminta tolong mengerjakan sesuatu. Jadi memang atasan itu punya kewenangan perintah, ya.
Tetapi kalau memerintahnya atau cara berkomunikasinya itu kasar, ya, tidak pakai cara yang santun, maka bawahannya itu agak berat untuk menerima, ya, bahkan ada penolakan-penolakan gitu, ya. Karena apa? Caranya kasar. Nih, kerjakan, ya, dengan bahasa yang kasar, dengan nada suara yang kasar. Nah, ini penting untuk kita pahami bahwa komunikasi itu bukan hanya sekedar apa yang harus kita sampaikan, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan itu, bagaimana cara kita berkomunikasi. Yang kedua, ya, kita 3 saja lah, ya, masih banyak sebetulnya, tapi 3 aja. Tadi 1, tidak punya masalah. Yang kedua, bagaimana cara kita mengkomunikasikan. Yang ketiga, ini penting, ya, sekarang ini banyak, ya, orang-orang yang, kalau orang Jawa itu tidak punya unggah-ungguh, nggak duwe duga gitu, ya. Jadi kita ini selama kita namanya manusia itu pasti ada sopan santun, kemudian level itu masih ada. Jadi antara orang tua dengan orang yang lebih muda, orang yang ini jabatannya apa, terus kemudian di bawahnya dan lain sebagainya, itu masih ada. Nah, sehingga kunci rahasia komunikasi ini yang ketiga ini adalah ini. Jadi komunikasi bukan sekedar 2 orang berinteraksi, tetapi juga sangat memperhatikan dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita berkomunikasi, ya. Jadi agar komunikasi itu bisa lancar, kita itu memperhatikan siapa yang kita ajak ngomong. Bukan kita membeda-bedakan, tetapi selama kita ini namanya manusia, itu pasti ada unggah-ungguh, ya. Toto kromo itu ada. Jadi kita sangat berbeda, kita berkomunikasi dengan teman, ya, kuliah, ya, kemudian teman akrab satu kamar, itu lain dengan kalau kita berkomunikasi dengan orang yang agak tua, apalagi kalau itu katakanlah pejabat gitu, ya. Itu kita perhatikan, ya, dengan siapa kita berkomunikasi. Kita harus punya unggah-ungguh, kita harus punya toto kromo, ya, supaya komunikasi kita ini bisa berjalan lancar. Ya, jadi sekali lagi komunikasi itu kita harus juga melihat dengan siapa, ya, kita ini berkomunikasi. Nah, di dalam satu institusi atau perusahaan itu berbagai level gitu, ya. Bisa atasan, bisa teman, bisa bawahan. Nah, kita ini mau berkomunikasi dengan siapa? Nah, itu kita pertimbangkan dengan siapa, sehingga sikap kita bisa menata gitu, karena kita mau berbicara dengan orang levelnya di atas, di tengah, teman kita, terus bawahan. Nah, bukan kita membeda-bedakan, tidak, tetapi itu adalah unggah-ungguh, ya, toto kromo, bagaimana kita berkomunikasi. Baik, jadi ada 3 rahasia sukses berkomunikasi. Yang pertama, kita harus tidak punya masalah. Jadi tidak ada masalah gitu, supaya komunikasi lancar. Yang kedua, bagaimana cara kita berkomunikasi. Yang ketiga, dengan siapa kita berkomunikasi. Insya Allah 3 ini kunci rahasia berkomunikasi yang penting. Nah, tapi masih banyak, ya, yang lain-lain, tetapi menurut saya 3 ini adalah yang terpenting. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.